Rekam Paradigma. Apakah manusia bisa membangun pangkalan di bulan? Salah satu karya terbesar umat manusia yang pernah kita capai adalah penerbangan Apollo ke bulan. Proyek ini membawa kita dari spesies yang berjalan di bumi menjadi spesies yang dapat berjalan di permukaan bulan. Ini merupakan sebuah pencapaian yang monumental, sekaligus awal dari semua imajinasi manusia yang menjadi kenyataan. Kita mulai berspekulasi tentang tujuan besar lainnya yang dapat kita wujudkan dalam dekade berikutnya. Manusia telah memiliki teknologi untuk ke bulan selama lebih dari 5 dekade. Tak perlu menunggu lama. Hingga hari ini sudah terjadi beberapa penerbangan ke luar angkasa yang dilakukan manusia. Selain itu, Amerika Serikat telah merencanakan program luar angkasa yang paling ambisius sepanjang sejarah manusia. Nama program tersebut adalah program Artemis. Pemerintah Amerika Serikat belakangan ini sudah mempertimbangkan apa saja yang diperlukan NASA untuk melakukan program Artemis yang bertujuan membangun pangkalan di bulan. Pada bulan Mei tahun 2019, dengan berani NASA mengumumkan proyek baru mereka yang bernama Artemis kepada publik dunia. Misi utama yang mereka rencanakan ini bertujuan untuk mendaratkan lebih banyak manusia di bulan pada masa yang akan datang. Misi ini merupakan kelanjutan dari misi sebelumnya. Dunia tahu bahwa misi Apollo bertujuan untuk mendaratkan astronot ke bulan, tetapi dalam periode waktu yang relatif singkat. Tujuan NASA kali ini cukup berbeda, tidak sesederhana seperti dahulu. Misi Artemis akan jauh lebih rumit. NASA ingin membawa astronot ke bulan selama berminggu-minggu, sekaligus melakukan penelitian dan mempelajari permukaan bulan pada saat yang sama. Tidak hanya berhenti untuk tujuan sains, NASA bersiap untuk misi masa depan. Dengan tujuan akhir menjadikan bulan sebagai wilayah persiapan untuk perjalanan ke Mars, NASA akan menjadikan misi Artemis sebagai praktik yang layak dikerjakan. Tapi untuk hari ini, menurut NASA, melakukan perjalanan berawak ke bulan jauh lebih mudah untuk dipikirkan dibandingkan perjalanan berawak ke planet merah. Tapi ingat, tentu saja melakukan apapun di luar angkasa membutuhkan biaya yang sangat mahal. Bahkan, ketika kita mempertaruhkan nyawa manusia di dalamnya, hal ini dapat dikatakan tak ternilai harganya. Jadi, perkiraan anggaran untuk generasi pertama program Artemis yang akan berlangsung adalah sekitar 35 miliar US dollar. Ini merupakan uang yang sangat banyak. Namun, dibandingkan dengan anggaran pertahanan militer Amerika Serikat, anggaran tersebut jauh lebih sedikit dari yang kita bayangkan. Kita akan menyadari bahwa ini merupakan setetes dari apa yang mereka belanjakan untuk senjata perang setiap tahunnya. Pertimbangkan jet tempur F-35 yang gagal. Awalnya dibangun sebagai sebuah mahakarya militer super. Program F-35 sekarang satu dekade di belakang jadwal. Dan seluruh program menelan biaya 1,5 triliun US dollar. Biaya tersebut hanya untuk pesawat yang tidak bekerja. Tetapi, itu tidak terlalu mengejutkan. Amerika Serikat sangat suka menghabiskan sejumlah uang yang tidak masuk akal untuk militer. Bandingkan, program Artemis hanya akan menelan biaya 4% dari anggaran militer tahunan Amerika Serikat ketika kita melihatnya dari sisi lain. Cukup luar biasa apa yang diharapkan NASA untuk dicapai dengan anggaran yang relatif kecil sekarang. Program Artemis juga memiliki tantangan tersendiri. Kemudian, kita menyadari bahwa komponen penting dari misi tersebut adalah sistem peluncuran luar angkasa dengan roket ekstra besar untuk mengangkut astronot dan peralatan ke bulan. Roket pertama dijadwalkan untuk diluncurkan pada tahun 2017.
4 tahun berjalan, tetapi NASA berharap masih perlu persiapan lagi akibat krisis pandemi COVID-19. Roket jenis ini memiliki kekurangan karena hanya dapat dipergunakan satu kali perjalanan. Tapi, solusinya tidak sesederhana yang kita pikirkan, karena kelebihan roket ini adalah kemampuannya untuk membawa manusia dan beberapa peralatan untuk melakukan eksplorasi di bulan. Kita berharap semoga NASA dapat mempertimbangkan beberapa faktor keselamatan dan dapat menemukan solusinya untuk keberhasilan program Artemis. Namun, mari kita kesampingkan semua permasalahan teknis tersebut. Untuk saat ini, bagian yang sangat menarik adalah NASA merencanakan pengerjaan awal Artemis yang akan dimulai pada tahun 2022. Jika rencana mereka tidak meleset dari jadwal, NASA telah mulai membuat apa yang disebut The Gateway atau pintu gerbang. Semacam terminal luar angkasa untuk para astronot yang akan pergi ke bulan atau pulang dari bulan. Tempat ini nantinya akan sebagai terminal luar angkasa untuk menampung pasokan bahan bakar, laboratorium orbital, dan tempat tinggal. The Gateway juga sebagai lokasi yang mencakup fungsi penting dan hal penting lainnya yang dibutuhkan sebelum pergi ke bulan. Inilah blueprint pertama program Artemis. Perjalanan panjang selanjutnya hanyalah langkah pertama menuju tujuan yang lebih besar. Jika semuanya berjalan sesuai rencana yang ingin dibangun NASA ingin membuat koloni permanen di bulan yang akan direncanakan pada tahun 2028. Tentu, misi ini penuh dengan tantangan dan keterbatasan manusia. Salah satunya adalah mengenai jumlah bahan bakar yang dapat dibawa roket. Mereka telah memikirkan hal ini dengan matang, sehingga NASA juga bertujuan untuk mendirikan operasi penambangan air di bulan. Molekul air dapat dipisahkan menjadi hidrogen dan oksigen. Keduanya merupakan komponen penting bagi bahan bakar roket. Lalu, kita bisa membangun stasiun pengisian bahan bakar fungsional di bulan. Tapi, tentu saja, Amerika Serikat bukan satu-satunya negara yang mengincar bulan sebagai pangkalan untuk misi masa depan. Negara-negara besar lainnya juga telah mempersiapkan hal ini. Sementara, hukum antariksa internasional sudah sangat ketinggalan zaman. Ada beberapa peraturan mengenai klaim wilayah pada benda langit dan kepemilikan sumber daya ruang angkasa. Diperlukan pembaharuan mengenai hal-hal tersebut ke depannya. Jika kita beruntung, manusia dapat bekerja berdampingan antar ras di luar angkasa, tanpa memandang kebangsaan, agama, dan gender. Ini akan menjadi sebuah pencapaian peradaban dan seberapa jauh kita telah berevolusi sebagai spesies dari planet bumi.